Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu pintakan pimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu absen dulu. Hari ini sepertinya lengkap. Ada yang tidak hadir? Lengkap kan? Lengkap. Berarti hari ini semuanya lengkap ya. Ibu langsung absen ini ya. Tanda tangan. Baik. Ini hari ini kita akan belajar tentang bentar ya. Ini tentang bab baru, kimia unsur golongan alkali dan alkali tanah. Ya, bab baru kita ya. Kemudian ya, pelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa, Nak? Tentang elektrolisis. Nah, kemarin kita sudah belajar prinsip elektrolisis, kemudian juga tentang hukum Faraday, dan terakhir kita sudah melakukan praktikum apa? Praktikum penyepuhan. Nah, ini jadi setelah ini kita materi tentang unsur. Nanti dilanjutkan lagi dengan kimia organik. Kimia unsur ini sebenarnya sudah kita pelajari sedikit-sedikit di kelas 10 tentang sistem periodik. Sistem periodik itu apa aja isinya, Nak? Ada apa? Ada apa? Di dalam sistem periodik ada golongan. Golongan itu ada golongan apa? 1A utama, ya, utama itu. Yang A utama, kalau yang B apa? Golongan apa? Unsur transisi. Nah, jadi makanya kita mungkin di kelas 10 lebih banyak membahas golongan A. Kenapa? Karena itu yang sering unsur-unsur itu yang sering kita gunakan dalam ikatan kimia. Nah, jadi itu. Jadi makanya untuk kimia unsur ini Ibu mulai dengan nanti dulu golongan 1A dan 2A. Ada yang masih ingat golongan 1A itu apa aja? Ya, silahkan Daya. Iya, itu golongan 1A dikenal dengan apa, Nak? Alkali. Kalau golongan 2A, alkali apa? Alkali tanah. Siapa yang bisa lagi menyebutkan unsur-unsurnya? Ya. Iya, bagus. Berarti masih ingat pelajaran sebelumnya, walaupun sudah di kelas 10 ya. Nah, ini. Nah, ini gambar apa, Nak? Baterai. Nah, baterai itu sudah bertuliskan apa? Litium. Litium tadi ada di mana? Unsur berapa? Ya, alkali. Ya, hidrogen, litium. Ya, ada. Nah, berarti jadi sebenarnya unsur-unsur itu dekat dengan kehidupan. Cuman kadang apa inilah. Jadi litium, nah itu litium itu berarti baterai. Kemudian di sebelahnya itu gambar apa?
Batu apa? Batu kapur. Nah, itu sebenarnya kalsium lah, nah itu. Iya. Nah, ini nih. Berikutnya, nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Hari ini kita memakai model PBL, Program Based Learning, Problem Based Learning. Di sini, setelah melihat tayangan PPT, nanti juga ada Ibu sharekan video pembelajaran, bahan ajar dari Ibu, dan informasi dari berbagai sumber. Peserta didik mampu menganalisis kelimpahan unsur golongan 1A dan 2A di alam. Minimal 2 unsur yang kalian tahu, golongan 1A dan 2A. Kemudian, setelah melihat tayangan PPT, video pembelajaran, membaca bahan ajar dan informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menganalisis sifat fisik dan kimia golongan 1A dan 2A. Kemudian lagi, setelah melihat tayangan PPT, video pembelajaran, membaca bahan ajar dan informasi dari berbagai sumber, peserta didik mampu menganalisis manfaat dan dampak dari golongan 1A dan 2A. Nih. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Itu tadi, jadi nanti penilaian pun sama naklah, ada kognitif, pretest post-test, Ibu menilai sikap, afektifnya, kemudian Ibu juga menilai psikomotoriknya, keterampilannya, nanti kalian dalam berdiskusi antar kelompok maupun tanya jawab dengan kelompok lainnya. Tuh. Baik. Nah, kita melakukan pretest dulu. Pretest, Ibu kirimkan linknya di grup Telegram. Silahkan dicek grup Telegramnya, Ibu beri waktu 10 menit. Silahkan. 5-10 menit silahkan dikerjakan pretestnya. Bukunya tutup dulu, nak. Bukunya tutup dulu. Kita pretest. Tutup dulu bukunya. Umit, bukunya tutup dulu. Ya, nak, bukunya tutup dulu. Kita pretest sebentar. 5-10 menit. Coba lah. Cek kelas. Sama soalnya lah.
Apa-apa jawab seadanya. Santai aja. Jawab seadanya apa Pak? Klik-klik apa Pak? Di klik-klik ya apa Pak? Jawab aja seadanya. Sudah masuk breakout room? Belum baru jam 8. Join biasa aja masih ibunya. Sebelahnya masih 2. Ya, belum ibunya. Belum melihat dulu kayaknya. Sudah nak? Sudah selesai? Iya. Letakkan lagi HP-nya di atas meja, jangan ada yang mengotak-atik HP dulu, kita belajar. Nanti ada Ibu kasih video dan sebagainya, bisa buka HP-nya.
Sudah, Nak? Udah, perhatikan lagi PPT-nya. Ini kita hampir kegiatan inti. Dah, perhatikan. Ini gambar apa? Gambar garam. Berarti kira-kira unsur apa yang ada? Cl. Cl itu golongan berapa? Halo yang berbicara. Selain Cl apa lagi? Garam itu apa? Senyawa apa? NaCl. Berarti ada unsur natrium. Nah, kita sekarang sudah sepertinya sudah masuk musim hujan sedikit demi sedikit. Sebelumnya kita masuk kemarau yang sangat panjang, panas. Pernahkah terjadi penghentian air PDAM? Adalah? Sering loh. Nah, sering. Ada yang pernah membaca mengapa kalau musim kemarau itu sering terjadi kemacetan air PDAM? Kenapa? Kering, ya, karena kering. Kemudian apa lagi? Nah, jadi kalau pernah Ibu baca-baca itu kenapa? Karena air PDAM itu kualitasnya tidak memenuhi standar. Karena apa? Karena memiliki kadar garam yang tinggi. Nah, karena air itu apa? Kan garam itu didapatkan dari apa? Nah, air laut diapakan? Yang diuapkan, ya, air laut yang diuapkan. Kalau panas itu penguapannya tinggi atau rendah? Kalau kemarau tinggi penguapan akhirnya kadar garam air itu semakin tinggi. Nah, makanya jadinya kualitas air semakin menurun. Itu tadi. Jadi kelimpahan garam itu semakin tinggi lah. Kelimpahan garam NaCl. Nah, itu tadi. Jadi kalau sudah hujan turun berarti kan air semakin banyak. Di sini saja semua kayaknya lah, jadi semua diskusi semuanya ada lebih. Jadi perhatikan, untuk mengerjakan LKPD silahkan buka link YouTube lah, kan Ibu kirimkan sudah link YouTube. Kemudian juga silahkan buka buku bahan ajarnya, bahan ajar Ibu kirimkan. Silahkan juga buka buku kimianya lah, boleh ambil di sana. Silahkan diskusikan dan isi LKPD-nya.
Ya. Tulis yang ini Bapak. Nah, sekarang bisa pegang HP lagi untuk menjawab LKPD-nya. Nah, silakan akses sumber informasi yang telah Ibu sediakan untuk melakukan penyelidikan setiap masalah. Diberi waktu 25 menit lah. Isi 25 menit, silakan berdiskusi. Pertanyaan-pertanyaan. Ibu kirim di tele. Pertanyaan ya kah gilirannya? Ya. Ya. Pertanyaan-pertanyaannya lah dicatatlah yang kesan kalau pengen bertanya dan menjawab. Tahu berekuratornya yang bawahnya ini berapa dari? Belum, rekod sudah. Belum. Kelihatan di telegramnya ada? Kelihatan ada? Boleh aja anak berbeda boleh. Proses. Soalnya Google Form apa diakses. Ingat bagikan linknya. Harus jangan buka Google Form ke linknya. Buka juga kan coba kedua. Minta akses. Bahaya. Anu kah dibuka kah ya? Kebetulan apa apa filenya ini kita nih dibuka kah ya? Dibuka laptop ya nggak apa-apa kalau masuk akun ulunnya. Siapa panggilnya? Nah. Ini yang belum selesai kemarin kelompoknya. Lanjutkan aja itu apa Pak? Lanjutkan aja. Yang biar aja berbeda nggak Pak? Iya.
Dayah nomor WA pian berapa? 0895 3020 2931. Nah, karena ibu memberikan yang Google Form yang tadi, yang post test kan lah, ibu kirim sini lah. Nah, ibu buka mana? Google Form mana? Supaya aksesnya lah. Oh iya, ada yang dikirim. Coba kamu kirim ke ini lah, kirim ke WhatsApp. No, berarti Mungkin jaringan atau apa? kirim ke sini nah. Linknya. Nah. Siswa satu siswa. Itu jalan dulu.
yang masing-masing tiap orang. Tapi dengan buku sama. Ada yang sama buat Ya. Tapi kalau datanya ini Bang sama dengan buku sini sama. Oh ya. sama. Tapi ada yang ada di buku dan jadi kamu cari. Ya, kalau misalnya ragu-ragu yang di internet bisa bisa cari di sini. Supaya sama mengerjakan. Kalau LKPD. Rekod belum? Hmm? Dari video juga bisa dilihatlah. Dari video yang Ibu kirimkan juga bisa dilihat informasinya. Bisa di sana juga lengkap data-data. Kelas 10 pernah disuruh menghafal unsur, Nak? Pernah? Pian kelas 10 itu bisa MIPA ini lagi, MIPA 5 atau bukan? Jadi 3 tahun sama. Berarti itu pandemi kah kelas 10? Oh, pandemi, 10 awal masih pandemi, tapi ada disuruh menghafal unsur? Ada. Nah, kalau Ibu minimal itu dulu tuh 1A, 2A, 7A, 8A. Hafal gas? Kuliah. Efek pandemi pangjualah, efek pandemi kemarin itu. Kalau jembatan keledainya 1A, Herlina kawin, Ruby CS, stasi. Yalah, hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Kalau 2A, Bali Mangga, Cari, Sri, Baginda, Raja. Nah, berilium, magnesium, strontium, barium, radium. Kalau Ibu 7A lupa itunya apa jembatan keledai. Sebenarnya jembatan keledai itu sekarang tuh di internet sudah bertebaran. Ada ya lah, tergantung yang mana. Itu juga kayak deret Polta kemarin itu. Deret Polta itu apalah? Lihat Kaisar Baginda kalau nanti mangkat Almini zaman Krimina penuh candu kok penikmat. Nah, seperti itu. Ya. Tapi deret Polta itu kayaknya harus hafal juga kalau menjawab soal itu. Nanti ini juga ada cara mudahnya mengingat
sifat-sifat fisikanya, ada cara mudahnya. Tidak perlu dihafal, cuman mengerti. Kalau jari-jari itu jarak dari mana ke mana, nak? Jari-jari atom. Nah, itu jarak dari mana ke mana? Dia bisa jawab. Jari-jari atom dah ya, ingat. Jari-jari itu didapatkan dari kita konfigurasi dulu. Konfigurasi. Nah, jadi jarak antara inti sampai ke elektron terluar. Nah. Kalau konfigurasi, kalian menuliskan yang pendek, yang panjang. Halo. Konfigurasi yang pendek, yang panjang. Oh, yang pendek. Oh, yang sudah disingkat dengan gas mulia. Ya. Ya, yang panjangnya bisa pakai 1S2, 2S2, 2P6. Kalau bisa juga 28, 18, ya, dan seterusnya. Bulat bukunya lah. Membaca berataan. Soalnya beda-beda. Kan yang di sumber bukunya kan beda-beda nih, bisa beda-beda dikit. Cuman untuk data yang jari-jari biasanya sama aja. Beda pembulatannya. Iya.
Got it. Bah, coba sorot bah dari depan bah. Dari depan sorot pakai itu. Anak di depan. Record berarti. Sudah selesai? Belum. Bisa dilihat di bahan ajar, bisa dilihat di di YouTube yang Ibu kirimkan di video, ataupun buku paketnya lah. Bisa dilihat di sana untuk mendapatkan informasi menjawab permasalahan-permasalahan yang Ibu berikan. Kalau golongan 1A ini kira-kira yang terbanyak apa, Nak? Yang terbanyak terdapat di alam kira-kira apa? Golongan 1A. Ya, hidrogen ya, hidrogen itu udara. Tapi kalau yang litium, natrium, kalium apa kira-kira? Iya. Karena dia melimpah di air laut. Iya, garam. Berkelimpahan dia. Kemudian unsur alkali dan alkali tanah ini rata-rata ditemukan sudah bersenyawa. Kan lihat di kelimpahan rata-rata senyawa. Nah, senyawa karena dia sangat reaktif dan mudah bereaksi. Jadi rata-rata ditemukan sudah bersenyawa.
Dilihat dari sifat fisik yang tabel tadi, sanggupkah menghafal? Menghafal jari-jari ini sekian? Enggak kan? Enggak perlu dihafal. Nanti ibu ajari cara mengingat kecenderungannya. Nah, seperti itu. Biasanya ditanyakan soal-soal juga kecenderungan dari atas ke bawah. Ya. Nah, ini kan agak susah dibaca, misalnya ada belum tulis. Cara yang lain. Oh ya, ini udah maju berarti ya. Ya, Opian kesimpulan nanti lah. Kesimpulannya. Nah, ya. 1 sampai 3, ini 1 sampai 3. Kenapa Aurija? Lima menit lagi kita presentasi. 5 menit lagi kita presentasi. Empat, 5. Untuk pertanyaan sudah dari Cak Stres. Ya. Pertanyaan sudah ditulis. Jawaban. 2 kelompok, 3, 4, 2 dan 3. Jawaban
Sakit kan anak? Sakit. Ibu aja. Piannya semampu KS. Kalau KS kan sama Pian? Hmm. Siap presentasi? Kelompok 4. Sudah, kelompok 4 sudah siap? Kalau sudah silakan aja maju ke depan dulu. Kelompok 5 dulu lah. Ya, silahkan kelompok 5 untuk presentasi ke depan. Teman-temannya yang lain tolong perhatikan, dengarkan temannya di depan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Yuk. Silahkan siapa? Ini pas posisinya. Oh, ini. Oh iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gina, tutup aja videonya lah. Tutup aja videonya.
Panjang lah kan ini sampai mana sudah? Sampai nomor 2 aja gentah. Nomor 3 nya kan disambung lain lah. Panjang banget. Untuk kesimpulan, logam alkali, unsur-unsur alkali terdiri dari logam Li, Na, K, Mg, Cs, Zn. Unsur-unsur golongan 1A umumnya mudah ditemukan dalam mineral. Logam alkali sangat reaktif dan kelarutannya besar. Sifat yang umum dimiliki oleh logam alkali adalah sebagai konduktor, padat yang baik, titik bidik tinggi, permukaan berwarna abu-abu perak. Cara memperoleh alkali yaitu dalam bentuk mineral. Buantian berarti presentasikan yang terlah. Yang inilah. Ini aja. Dan kesimpulannya kalau saya sini aja lah. Ya.
Perkenalkan dirinya, nak, Pak. Kecenderungan energi ionisasi dari atas ke bawah. Nah, apakah meningkat atau menurun? Oh, semakin bertambah, ya. Terima kasih kelompok 5. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya kelompok 4, silahkan. Yang ini aja. Coba pengen baca inilah. Nah, baca ini sama yang ini. Oh, ini kedua gini. Ini aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan tentang akali dan akali. Unsur-unsurnya ada lithium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Konfigurasi He2S pangkat 1, natriumnya He3S pangkat 1, kaliumnya Ar4S pangkat 1, rubidiumnya Kr6S pangkat 1, dan cesiumnya Fe6S pangkat 1, dan cesiumnya Rn4S pangkat 1. Perampatannya 0,535, 0,968, 0,856, 1,532, 1,879. Jari-jarinya 152, 186, 227, 248, dan 265. Titik didihnya 1,342, 883, 760, 686, dan 669. Energi ionisasinya ada 520, 496, 403, dan 376. Elektronegatifnya ada 0,98, 0,93, 0,82, 0,80, sama 0,79. Sifat kimianya padat, paling ringan, padat, lunak, sangat lunak, dan lunak. Mesti kelompok pian lah. Ibu lihat dulu yang mana. Pian baca yang ini aja sama 3. Berarti 1 dan 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penampilan kelompok 4. Selanjutnya kepada kelompok 3 dipersilahkan.
Ini nak. Daya sudah masuk ah. Ya, untuk alkali, unsur litium, kelimpahan unsur di alamnya dalam batuan hidrolit dan klorid. Natrium di air laut NaCl, kalium di air laut KCl, rubidium dalam batuan lepidolit dan korosif, cesium dalam porodolit dan korozil, transium peluruhan radiooksid, dan uranium dan barium di kerak bumi. Alkali tanah, unsurnya barium, kelimpahan unsur di alamnya dalam mineral utama berupa beril dengan rumus kimia Bil3L2 FiO36, magnesium mineral dolomit, kalsium batuan kapur dan kualam, batu ruba dan gipsum, sorosium mineral leselektis dan strontianat, barium mineral satu baru, radium bisi uranium. Halo, tolong dengarkan temannya. Kegunaan? Ya, kegunaan. Untuk kegunaannya, di sini ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan kalsium. Untuk litium, kegunaannya itu ada pada komponen fisika dan dampaknya itu beresiko terhadap badan dapat menimbulkan ledakan. Untuk natrium itu cairan pendingin reaksi nuklir. Untuk kalium itu sebagai itu, rubidium itu sebagai kata pada lampu elektronik. Untuk cesium itu sebagai kata pada lampu elektronik. Untuk alkali tanah ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Untuk berilium kegunaannya membuat tubuh aktif, sedangkan dampaknya itu penyakit kanker paru-paru. Untuk magnesium itu kegunaannya untuk suspensi mobil dan dampaknya itu penyebab kayak sadar. Untuk kalsium
mengganggu kerja apa? Ya, siapa yang lagi makan? Bagaimana kecenderungan dari daerah makanan dan nasional? Jadi berdasarkan tabel dari apa itu dari atas ke bawah itu semakin membesar. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ayo, Halo anak ibu yang bertanya. pertanyaannya sudah terjawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena keterbatasan waktu kita 3 kelompok aja. Jadi kayak sepertinya yang belum maju bagaimana jawabannya, apakah hampir sama? Sama ya, sama aja ya. Kecuali ya memang ada beberapa sumber yang sedikit berbeda sedikit, tapi pada intinya sama. Nah, jadi sedikit Ibu mau menjelaskan sedikit. Nah, jadi ini PBL namanya lah, model pembelajaran problem based learning. Jadi maunya itu guru itu cuma sebagai fasilitator. Jadi Ibu memberikan bahan ajar, video, anak-anak Ibu yang mengolahnya lah, yang mengolah permasalahan, mengolah datanya. Seperti itu yang maunya ini, yang PBL. Jadi tapi supaya kita tidak terjadi miskonsepsi, tadi kan sudah ada titik didih, jari-jari, apalagi elektronegatifan dan sebagainya. Datanya banyak, ya lah. Nah, kalau konfigurasi itu sebenarnya gampang, kita yang penting tahu konsepnya, cara mengkonfigurasikan. Nomor atom sekian, kita bisa langsung mengkonfigurasikan. Nah, kalau yang itu jari-jari atom, sebenarnya itu juga berasal dari konfigurasi ya. Cuman kita tidak perlu menghafal, maulah menghafal itunya. Jari-jari sekian, elektronegatifan sekian. Jadi biasanya orang biasanya di dalam soal atau dalam buku atau dalam ujian yang ditanyakan itu kecenderungan. Makanya tadi ada bagus pertanyaannya, beberapa pertanyaan tadi bertanya tentang kecenderungan. Jadi biasanya bertanya kecenderungan dari atas ke bawah. Dari golongan itu kan hidrogen, lithium, natrium dari atas ke bawah. Jadi kita buka ini pengamatan anak-anak Ibu tadi. Kalau yang kecenderungannya membesar dari atas ke bawah apa anak? Kecenderungannya membesar dari atas ke bawah apa? Bukan, jari-jari kah, ke elektronegatifan, energi ionisasi, atau titik leleh? Ya, jadi kecenderungannya yang membesar dari atas ke bawah cuma jari-jari. Nah, yang membesar dari bawah ke atas apa aja? Titik didih, ya. Apalagi? Energi ionisasi dan ke elektronegatifan. Nah, jadi pengen ingat aja lah. Jadi yang membesar dari atas ke bawah, ya jari-jari. Tapi kalau dari yang bawah ke atas membesar energi ionisasi, titik didih sama ke elektronegatifan. Jadi tidak perlu menghafal per item ya lah. Nah, jadi kecenderungan namanya lah. Nah, jadi pertemuan kita hari ini sudah selesai. Ibu minta satu orang menyimpulkan, ada nggak? Membacakan kesimpulannya atau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Tadi kan sudah ada disimpulkan juga dari LKPD kalian. Silahkan, siapa? Umaidi. Tolong Umaidi disimpulkan. Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yaitu dalam untuk akali diuji dari logam lithium, natrium, kalium, uranium, cesium, kalsium. Untuk golongan 3A umumnya mudah ditemukan salah 3. Logam akali sangat reaktif dan lautannya besar.
Ya. Unsur apa di tanah terdiri dari logam Be, Mg, Ca, Sn, Ca. Umumnya mudah ditemukan dalam tanah berupa senyawa tak larut sehingga dinamakan logam alkali tanah. Titik lelah dan titik didih lebih tinggi, lebih keras, lebih kuat, dan lebih padat. Ya, terima kasih kesimpulan dari Humaydi. Nah, berikutnya sekali lagi Ibu mau mengukur tujuan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah paham, sudah mengerti? Silahkan dibuka link post testnya, Nak. Bukan, dikirimkan lagi. Dari temannya ada, dari temannya ada. Ada. Kirimkan di grup kelas link post test. 5-10 menit lagi kerjakan. Bisa, Nak? Bukunya ditutup, ini post test. Ini ditutup dulu. Kerjakan masing-masing. Kalau anak masuk ada Bapak? Ada ngajar kah? Oh iya, hari Rabu lah. Hendak anu kan Bapak? Oh, hendak nyalakan Bapak. Pada gini. Makasih ya. Makasih. Sukses Ibu Resti. Ya, terima kasih Ginalah. Mana? Aku. Asai.
Sudah selesai kah semuanya? Gambarnya, ibu yang kemarin. Baiklah, kalau sudah selesai, ibu mau refleksi pembelajaran hari ini. Apakah membosankan? Oh, alhamdulillah. Apakah menyenangkan? Bisa buka-buka HP. Bisa belajar lagi, bisa buka-buka. Itu berarti alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Jadi berdasarkan nilai tadi, jika masih ada yang rendah atau tidak tuntas, kita akan mengadakan remedial. Kalau sudah bagus nilainya, kita bisa melakukan pengayaan. Pelajaran berikutnya masih kimia unsur. Nanti bisa kita lanjutkan ke golongan 2. Golongan A masih ini Mas, karena kita masih 1A dan 2A. Ada golongan 3A, 4A, 5A, 7A, dan 8A. Jadi silahkan dipelajari pelajaran berikutnya. Tuh. Kemudian untuk menutup kegiatan hari ini, kita baca doa lagi. Raha silahkan pimpin untuk menutup pembelajaran. Wal asri, wal asir. Ya. Bacalah sama-sama. Ya. Wal asri aja kah? Ya. Ya. Agar pembelajaran hari ini menjadi berkah dan dapat diamalkan di masa depan, alangkah baik kita berdoa bersama-sama. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi rabbil alamin. Berakhirnya doa pada hari ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Makasih banyak, wajahnya kayaknya keletihan semua. Banyak ini yang keadaan lah. Ibu yang ini Oh bisa aja. masih Ibu. Iya. Ya.